si SS udah apa? Udah buka suara. Angie. Ya kan? Serem ya si ES. Maksudnya gini loh, itu anak kecil, maksudnya imut-imut itu terus tiba-tiba buka suara. Benar juga sih. Kak Inatirto. Happy weekend tuh. Apalagi ini Mak Vera. Ambillah nih filter. Ambil. Ini filter apa? Nggak ngerti ini filter. Ini filter kayak sunlight ya. Ini sunlight kayaknya sih. Ini sunlight. Kira-kira masuk sel nggak masuk? Nah tadi ya. Waktu pas si Fitri lagi live. Gue tuh pengen banget naik. Cuman kan gue kan di blok sama Fitri. Gue di blok. Terus gue mau naik. Tapi gue kalau naik pakai akun bodong gue, pasti ketahuan kan. Di ternyata suara Mak Vera dan mukanya Mak Vera. Sedangkan akun bodong gue itu masuk kandang itu jengger. masuk kandang. Masuk. Udah karena apa masuk? Yang fatal dia nah itu. Waktu pas dia pukul Rasman, itu mukulnya itu di tempat polisi. Terus disaksikan dengan aparat kepolisian. Di visum ada darah. Itu masuk karena ada saksi. Fitri gampang lulu, pasti dia lulu kalau Mak Vera di pihak dia. Enggak, tadinya kan dia live. Terus gue mau masuk. Kan tadi ada kan satu boti masuk kan. Tapi dia gak ngunjukin mukanya. Tapi dia bilang gini, oh lu kalau sayang kenapa gak sayang sama anaknya? Kalau seandainya gue masuk tadi, taruhlah gue pakai akun bodong, karena akun asli gue kan di blok sama dia kan. Gara-gara mungkin dia nonton YouTube yang gue katain si muka ular. Kalau seandainya tadi masuk, ay Vivi aku belum tahu ke Indo. Kayaknya enggak deh, aku gak mau ke Indo. Masa lagi malas gue sama dia. Sok jago emang. Orang, nah akhirnya kan si Sela kan bilang apa? Ini gue jadi ngomongnya tuh ngalor ngidul karena gue baca ini baca komentar. Itu ini sekarang ya kita pada bersuara. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Waktu pas udah digituin tuh istilahnya tuh benar-benar down loh. Karena apa? Mungkin kemarin itu dia bisa bersuara. Mungkin dia punya backingan gitu kan. Kalau sekarang nggak ada backingannya. Kanza. Walah kok gak jadi Mak, padahal mau jumpa kali loh. Kayaknya gak jadi deh. Laki gue. Iya, nah terus NM ini coba-coba masukin si siapa? Si Dokter Oki yang nanya makanan segala macem gitu kan. Dimasukin lagi. Tapi tetap kalau seandainya si NM masuk itu masuk. Penganiayaan. NM udah mulai tahan terus, bukan lagi residivis, jejak rekam hidupnya udah jelas hiram atau haram nih, masih ada aja yang bela. Kata mau masuk bui enggak si NM itu masuk kayaknya, karena itu penganiayaan loh. Yang dianiaya itu lawyer, bininya, masa nggak masuk? Lucu lah kalau nggak masuk. Iya kan? Udah itu banyak laporan. Senin babunya udah dipanggil. Jangan bilang babu lah, gak enak tuh. Dia kan gak mau dibilang babu. Ibu Hakim Veronica berbicara. Tarang. 1 jam bersama Mak Vera ya. 1 jam aja. Gak bisa lama-lama. Masalahnya anak sama laki gue udah mulai komen-komentar. Lu live. Mulu gitu ya. Masuk gue. Ibu Hakim memutuskan masuk. Diketok. Ya udah jelas menganiaya di muka publik. Bukan lagi. Ini menganiayanya di depan aparat. Masuk. Juru. Udah gitu kejadian di kantor polisi. Aku sih berharap dia masuk ya. Di depan aparat loh. Nah itu 1. Terus di depan anak. 2. Di depan anak yang di bawah umur. Kalau seandainya tindakan ibu menganiaya di depan anaknya sendiri, itu udah salah parentingnya itu bakal dari pihak social worker atau pihak anak ya, apa sih namanya itu,
apa sih, KPI KPAI apa KPI gitu ya, itu bisa diusut juga. Kok di depan anak aja brutal gitu, itu kan mencontohkan anak kandungnya nggak bener. Udah, aku sih berharap dia masuk ya, banyak 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 yang suka masuk. Satu masuk bui, aduh kalau dia masuk bui itu kasihan itu anak yang kecilnya. Banyak saksi juga, iya benar Esti. Nah yang susah dibuktikannya si Pudel, karena Loli aja nggak mau ngaku, jadi korban plus nggak ada bukti CCTV atau saksi. Makanya kenapa kalau seandainya dari pihak sana atau si Hotman Paris ya, kita ngomongin Hotman. Hotman bilang kalau seandainya bercumbu di bawah umur sama orang dewasa, buktinya apa? Kan dia kan udah nggak prewi. Laki-laki itu nggak berbekas. Kalau perempuan berbekas, laki-laki nggak berbekas. Emang ada CCTV-nya di Baku Cuki? Kan nggak ada. Terus apanya lagi yang mau dihukum? Apa yang mau dituntut dari si Padel gitu kan? Bisa jadi dikatakan kalau seandainya si Padel itu bekas ambas apa ya, imbasnya ya, bekas gitu kan. Emosi anak nggak bisa dikontrol sih, ember. Depan polisi, di kantor polisi aja dia bisa begitu. Kebukti apa yang dibilang anak-anaknya kalau dia suka nabok. Salah satunya sih itu, temperamen ya. Tanya jawab bersama Vera Ambon. Cus. Tadi sih Paslah bilangnya dia dikeroyok duluan sama. Dikeroyok apa? Kan di situ ada wartawan. Sekarang gini. Lagi pas video itu belum keluar, dia apa? Dia bilang apa? Awas lu ya pada ya, kalau seandainya ini video kesebar, kena lu pada. Sok jagoan tuh orang. Emang dia yang punya negara. Lu aja pacaran sama yang dibawa didikannya negara aja, sama orang-orang yang orangnya Prabowo ya kalau nggak salah ya. Ajudannya apa sih tuh? Nggak bisa lu pacaran sama dia tuh sampai awas lu ya. Itu pengancaman lu sebenarnya lu itu bisa dilaporin lo. Pengancaman. Awas lu pada ya kalau seandainya ini kesebar lah. Wartawan kan cari duitnya kan dari berita. Diancam, tapi nggak ada juga yang bilang katanya melaporin. Harusnya dilaporin dia karena pengancaman. Katanya sebenarnya si L sudah tersangka. L itu siapa? Si Loli. Kan si dia bilang kan dia bukan korban. Semoga cepat pakai baju Shopee. Dia perlu ke psikiater deh, emosi mula-mula bakal di depan polisi. Gue mau kasih sama anaknya. Di depan anak mencerminkan itu dia tuh sebagai wanita. Apa maksudnya ibu yang temperamennya parah banget. Harusnya tuh diambil. Dia dikeroyok emang play victim. Iya dikeroyok sama siapa? Ada buktinya. Kalau si Rasman ditepuk, dipukul gitu kan ada buktinya. Hotman bela dia karena Hotman berselisih sama Rasman. Jadi Hotman cuman mau serang Rasman sebenarnya. Tapi salah kalau seandainya si Hotman bikin statement. Emang si Hotman tuh benar undang-undangannya. Undang-undangnya tuh benar si Hotman. Kalau seandainya ada yang berkucuki di bawah umur sama yang udah dewasa. Itu kena. Jangankan Hotman. Jangankan di Indonesia. Di luar negeri pun juga kena. Seandainya si Loli berkucuki sama si Alek. Umur 22 tahun. Nah si Loli itu 16. Itu kena. Makanya kenapa si Alek waktu pas ditanya Mami Eda, apakah si Alek waktu sama diwawancara ya lewat video call, sebagian wartawan video call wawancara sama Mami Eda, terus ditanya apa si Alek siap jadi saksi, terus si Edanya jawab apa? Dia nggak bakal mau ikut-ikutan seperti begini gitu. Ya karena nggak mau, karena pas si Alek tahu dia umurnya 16, itu Alek kalau dilaporin masuk tuh dia bui. Waktu pas posisi si Loli ada di Inggris. Si Alek kena sebenarnya. Awas lu sebar habis lu semua sama gue. Iya, awas lu sebar habis lu semua sama gue. Buktinya malah kesebar banyak. Namanya tuh kayak Kibul. Darnita. Kak Ina Tirto di videonya NM sama sekali nggak ada yang minta maaf sama Loli. Masih ego tinggi maaf ya. Nah kalau kita ngomong video ya, ini cuma terkata aja ya. Bukannya gue nggak suka sama si NM. Yang kembali lagi sama gue nggak terlalu ngambil personal, bodo amat. Cuman kalian nggak ya. Itu video setiap dia ngomong, dari depan langsung diambil ke samping. Itu seperti baca atau menghafal.
Karena editannya itu depan samping, depan samping. Kalau seandainya orang mau ngomong minta maaf nih kayak gue, ngomong aja kalau dari hati kan. Ngapain abis ngomong cetak langsung samping, depan samping, depan. Itu seperti ada kata-kata yang diatur. Itu kalau menurut gue ya. Nah, kalau menurut kalian coba aja diperhatiin deh. Kata-katanya seperti ini Ami mau mengucapkan, langsung diedit lagi mukanya ke depan lagi, jadi baca inget hafalan, terus ke samping lagi hafalan, jadi kayak puisi benar. Fix laporannya si Ramsman beserta bukti terpampang nyata di hadapan petugas dan buktinya iya. Tapi kalau seandainya nggak diproses juga, ini ya bakal dinaikin juga sih sama si Fitri ya. Kelihatan banget si FS pas live terus di ACC muka 2-nya kelihatan banget. Kelihatan banget si FS pas live terus di ACC muka ACC apa sih? Muka 2-nya kelihatan banget. Nggak ngerti aku ini Sakabul. FS keren mah dia bilang you want to play, we show you play. Harusnya gini, you want to play, I'm gonna show you how to play. Gitu. I'm gonna show you how to play. Tapi sama aja sih. Mirip sama. Tiga yolo tentang 18 Desember kalau angkat jadinya lalu dipertanya. Enggak terlalu ya, gue kalau untuk masalah si Yolo nggak terlalu ya, karena waktu pas gue dengar dari si Mabel instastorynya Mabel yang sebelumnya jadi males ngikutin. Tapi gue tetap NM best the one and jadi Sakawula ini tadi ngomong mungkin si Fitri muka 2 gitu ya, manusia muka 2 juga so nggak jadi masalah, apalagi di depan kamera gini ya kan. Gini loh, wajar seorang ibu ngamuk. Si Fitri itu kan waktu pas awal-awalnya kan gak ngamuk. Ya ini bukannya gue bela Fitri nih. Si Fitri itu awal-awalnya kan gak ngamuk. Kenapa ngamuk sekarang? Karena waktu pas si Boti tanya di live-nya dia, kenapa lu baru sekarang? Karena dia tahu anaknya kena mental. Si siapa sih anaknya, si Naira apa Raira? Waktu pas dia gak sekolah loh. Nah dia kan seorang ibu. Gue juga gitu kalau seandainya lu gak nyenggol, gue ribut sama lu nyenggol anak gue, lu main playing victim sama anak gue sampai anak gue gak sekolah, kena mental di media sosial, gue ngamuk. Gak ada yang namanya ibu gak ngamuk. Kayaknya gue kurang puas. Kalau seandainya emang dia berkata-kata itu kata-kata gak usah namanya diedit samping depan. Lu kalau mau ngomong, lu buk dari hati lu. Itu seperti kayak diedit, maksudnya samping depan. Mungkin karena gue gak tahu, yang gue ngeliat yang dari sisinya tengah gitu ya. Gue gak hater, gue gak lovers juga gitu kan. Cuman yang gue lihat itu, kok lu ngomongnya langsung kayak di samping depan samping, terus kata-katanya itu kayak disusun banget kayak baca. Kalau ngomong iya Loli please, terus gak ada juga mention buat adik-adiknya gitu kan. Jadi dia poinnya dia itu cuman menunjukkan dia seorang ibu yang dia bakal bersedia untuk jadi payung di mana dia kesusahan. Tapi harusnya seorang ibu, kan dia kan bukan anak satu-satunya, ada adiknya, harusnya di-mention. Please Loli pulang. Ami di sini merindukanmu. Adik-adik kamu juga. Ami harus gimana, mau bilang apa sama adik-adik kamu kalau nanya tentang kamu. Kan kayak apa sih? Berbicara dari hati ke hati gitu kan. Tapi ini anak adiknya juga nggak di-mention. Kasian lihat anaknya dia hidup sendiri, nggak ada keluarga, yang dengan teman. Itu dia. Aku juga rasa terharu nunggu di akhir video. Enggak taunya minta simpati netizen. Emang baca kelihatan banget nyari simpati netizen. Karena dia udah kalau seandainya dia dibilang kalah emang udah jebret gitu kan. P3 daripada kelihatan banget dramanya waktu live. PK3 siapa sih? Siapa sih PK3 Tripan? 1 jam sama Vera, videonya settingan baca teks. Iya Kak Ina Tirto ya. Masalah kalau segini loh Kak Ina. Kalau seandainya orang mau baca, kalau orang kan ngomongnya kayak gue ya. Kalau kita ngomong gini, kalau seandainya gue minta maaf, mohon maaf ya. Apapun kesalahan gue, tolong maaf. Enggak yang maaf ya kalau seandainya kesalahan gue langsung disampingin, terus kayak baca langsung diedit depannya lagi gitu. Kurang. Dan di situ ada kata permintaan maaf yang nggak ada dan nggak dibawa. Sebagai ibu itu kan harus bawa juga kan adik, dia kan nggak hidup kan tunggal.
Pada lupa ya kalau terpampang nyata gimana perlakuan dia ke Loli, diberantemin, dimusuhin di negeri orang karena nggak jelek-jelekin. Itu juga karena ya kembali lagi sih ujung-ujungnya karena cuan. Pakai ala-ala teleprompter itu dia manusia halu. Enggi kenal kamu Enggi sama si Jengger? Enggi kenal. Kata saya sekarang dia lagi rencana mau pergi ke luar negeri lagi. Itu siasat strategi untuk menghindari laporan dan panggilan dari kepolisian. Karena laporannya menjadi double combo. Bener Tianto. Sampai si kakak Sela bilang kan, harusnya tuh kamu tuh gak usah ituin aku. Kamu tuh harusnya mikirin gimana masalah kamu. Karena masalah kamu itu double combo loh. Itu gue suka loh. Sumpah suka sama si Sela. Suka cara ngomongnya tuh bener-bener. Nah ada gitu di mukanya dia dipotong-potong si Sela waktu pas ngasih tahu ke Niki kan enggak kan? Karena ngomongnya tuh benar, enggak di edit. Selamat ulang tahun buat Ayu Janet, Dewi Lampu yang ada di Hong Kong. Anda busur-busurnya padahal dan nyenggol sama masalah keluarga FS giliran dibalas play victim kan aneh. Udah sabar banget FS mah, FS ngamuk karena NM terakhir bikin story bilangin. Nah itu anaknya ya. Sedangkan si Fitri nggak pernah ngomongin masalah anaknya dia. Gimana pergaulannya di sana? Apa iya masih? Aduh. Bener Mak Vera logikanya jalan kalau pendapat. Terima kasih Fikri, ini gue sebagai pendapat ya. NM pengen lihat ibunya yang hebat di mata netizen. Bukan di mata anaknya. Tapi enggak dong. Ma Vera nangis. Nangis. Nangisin siapa? Enggak lagi pas kemarin itu pas gue lihat pertama video yang dikirim sama Kak Mila di grup. Gue nonton. Tuh gue terharu. Terus gue tonton lagi untuk yang kedua kali. Dan di situ gue nyimak. Gue mikir. Kok omongannya kayak di depan, kiri, depan, kayak diedit. Terus di situ nggak ada yang namanya permintaan maaf. Terus yang kedua, ini gue sebagai netizen ya, bukannya kompor-kompor. Gue netizen sih, gue kan bukan selebgram. Terus yang kedua juga, lu ngomong sebagai ibu, yang mana lu bukan punya anak satu tunggal. Lu kan ada anak dua yang lainnya. Harusnya kan disertakan, karena lu sebagai ibu dari 3 anak. Seperti contohnya kamu siapa sih ngomongnya, kamu pulang ya nak ya, kan dibilang anakku, kamu pulang ya anakku, biar gimana juga yang kemarin sudah Ami minta maaf karena Ami keegoisan Ami. Kalau seandainya kamu mau pulang, nih ada gak gue dipotong-potong enggak kan? Kamu lihat juga adik-adik kamu kan adik-adik kamu kan kangen, kamu nggak kangen, tolonglah pulang nah. Ami ini harus bilang apa buat adik-adik kamu? Sudah berapa bulan ini semenjak kamu pulang dari Indonesia, dari Inggris kamu nggak pulang? Ada gue dipotong-potong kan? Enggak, karena kita ngomong dari langsung. Ini dipotong-potong. Nah dari situ kan jadi ini lemon minta ngebersihin nih jeruk nipis. Aku nggak nangis. Narasinya selalu single mother berjuang sendiri gedein anak lah. Justru kalau seandainya lu bilang berjuang sendiri, lu harusnya mengajak anak lu yang 2 juga disertakan. Kan ini kan antara family matter ya, ini kan masalahnya masalah keluarga. Bawa biar ketuk itu hati pintu anak lu yang pertama. Karena harusnya bilang kamu itu contoh buat adik-adik kamu sayang. Pulang nak, pulang. Yang sudah kemarin, jangan diulang lagi. Ami ngerti, Ami ngerti. Ami tahu kamu tuh sedih waktu pertama kamu pulang. Diceritain harusnya dari awal, karena kan nggak ada awal, nggak ada penyelesaian. Seperti baca buku, kita kalau beli buku itu kita nggak langsung ambil yang belakangnya kan, karena kita nggak tahu pertengah awalnya apa. Pertengahannya apa dan akhirnya apa, itu harus dikasih tahu. Kalau seandainya kita mau memberitahu ke anak kesalahan kita tuh di mana. Udah jadi tersangka. Mak lu lihat mata NM kelihatan banget ya bisa tidurnya. Enggak, matanya dia udah sama kayak apa sih, kayak panda ya, kayak begini. Nah jadi sama anak Mafer jatuhnya beda kan. FS main cantik pas LM di UK.
UK kan. Nah NM belum apa-apa, baru via sosial media aja anaknya FS sudah hancur. Gimana NM-nya nggak sih kalau dari pikiran aku. Terus juga kan ibaratnya ini persoalan ibu dan anak, FS itu heboh sendiri. Kayaknya kalau seandainya masalah yang masalah Loli di UK, ini masyarakat Indonesia udah tahu benar nggak benar. Ini yang keluar bukan mulut dari suatu orang. Kenapa mereka ribut? Karena satu, si Lolinya itu kan disuruh ngejelekin bapak tirinya. Ya nggak mau lah. Nah terus si FS di situ ada andil, enggak. Kalau seandainya ada andil, nah oke, sekarang kita ambil big picture ya. Gua ngambil gini loh kesimpulannya. Lu bilang katanya anak lu di brainwash, ya kan? Tunjukin dong, kan handphone udah diambil, laptop udah diambil. Tunjukin chattingannya Loli sama Fitri, yang mana Fitri nge-brainwash anak lu. Tunjukin. Tapi kalau seandainya yang dari si Fitri nunjukin itu kan yang baik-baik aja. Tapi kalian penggemarnya NM kan bilang, oh yang di brainwashnya mana? Minta sama si NM. Minta. Tunjukin dong Kak. Kok Kak Fitri sampai segitunya marah sama kamu Kak Niki. Karena gara-gara Kak Niki nyenggol anaknya si Kak Fitri. Nah Kak Niki bilang si Fitri nge-brainwash anaknya. Tunjukin. Jadi kita juga bisa kasih pendapat. Oh iya bisa kasih kesimpulan juga. Sampai di mana si Laura di brainwash sama si Fitri. Gitu kan fair. Jadi jangan ngebacot tapi harus ada bukti. Fakta dan data. Begitu aja sih. Makanya kenapa gue pegang si Fitri. Karena apa yang si Fitri ngomong. Jedek. Gue udah lihat. Ya kan. Gue liatnya gini. Ngomong masalah rumah jedet. Embel pakai tikus. Lu ngatain gembel. Lu dibalikin lah gembel. Terus lagi masalah 5M jedet. Oh masih dibikin SOP. Kenapa? Apa itu SOP? Sop. Ayam. Sop jengger. Gue gak ngerti deh SOP. Itu kan sop ya. Mungkin 5 miliar kali buat ngasih makan kali ya. Seluruh Indonesia dengan 5 miliar makan sop. Gue gak ngerti itu. Tapi kalau aneh dia bilang anak gue di brainwash. Tunggu lihat tunggu. Jangan tunggu-tunggu. Sekarang udah telanjur. Ibarat lu udah berenang. Udah basah kaki lu. Nyebur sekalian. Tunjukin buktinya si Fitri nge-brainwash anak lo. Itu aja deh yang gue tantangin. Yang mau megang si NM ya. Yang ngejagoin NM. Kalau gue sih tetap ngejagoin si Fitri. Sekalipun si Fitri udah blok gue. Gue suka. Karena apa yang secara ribut ini. Kita gak perlu kubu ini kubu itu. Gue gak perlu kubu-kubuan. Tapi cara waktu pas berantem ini. Itu real harus ngikutin sesuai datanya aja. Itu mana gak ada kan. Lihat Mafer live Eke jadi paper makin stik subuh. Apa sih? Dia terbuai oleh pujian netizen. Padahal netizen salah sini beda. Ya iyalah. Lihat Mafer live Eke jadi lapar. Eke makan malam sih. Oh ya Allah. Nih ambil nih. Nih ambil nih. Disemprot. Nih ambil nih jeruk nipis. Tahu Eke dia. Laura jadi tersangka. Ini semua duit mah. Sekarang gak usah. Sekarang gini. Kalau seandainya bilang Fitri anak durhaka, Fitri anak durhaka, ya udahlah itu urusannya dia sama anak sama mamanya lah. Dosa kecil bukan kita yang ngejamin juga kan. Kan Tuhan yang bisa ya kan. Nyampe kantor polisi kalau memang dia pilu sebagai ibunya dia peluk Loli mak sambil ngobrol dari hati ke hati. Ntar gue lipewang mbak. Ada gila-gila aja. Sugar Daddy ya serius NM begitu kak. Setuju sama komen Maria Mandalika keadaan lagi acak adul. Iya jadi emang bener itu dia tuh dapat double combo. Langsung gue mikir waktu pas dibilang double combo. Langsung gue mikirnya Big Mac. Gue jadi pengen makan burger loh malam ini. Big Mac double combo. Gak bakalan dia minta maaf. Dia cuma mau orang minta maaf sama dia biarpun dia salah. Egonya tinggi harus turun-turunin tuh ego. Apalagi demi anak. Itulah makanya kalau masih doyan gonta-ganti jangan punya anak. Gak bisa juga kita salahin anak enggak say. Mau gonta-ganti pasangan asal satu. Gue juga gonta-ganti pasangan sebelum gue nikah sama laki gue. Tapi kan gue kenalin ke anak gue. Takutnya kalau nggak jadi malu gue. Ya kan deh laki mana lagi nih. Satu tidur besok lagi ganti lagi kan malu anak gue.
Oke, kalau NM masih bilang Loli dicabut asuransi and boleh siapapun yang nampung, buat apa kemarin dia bikin pernyataan yang tiba-tiba nggak tulis itu namanya. Bener Kak Matilda. Dia minta maaf Fer, kamu dia anti minta maaf Fer. Pikir gini kan gue nontonnya kan di ini ya, di TV kan, lewat YouTube gitu. Gue nonton kayak diedit, udahlah biarin aja lah antara emak sama anak, mudah-mudahan beneran. Nggak taunya barusan nih follower, barusan aja nih ada yang ngetik katanya udah lama udah diserai. Waktu yang gimana sih, kita harus pindahin waktu gitu atau gimana, apa waktu kita harus kita cepetin. Mak udah nikah sama suami berapa lama Mak? Kok tiba-tiba nanya sih Roberto Fuki lu ya. Maksudnya apa lu mau nikah sama suami gue yang pertama, suami gue yang kedua, lu mau jadi suami gue yang ketiga? Selama ini gue belum pernah nih ngerasain kontolindo. Kasihan Pak, kasih paham Mak. Fans NM garis keras nggak bakal denger Mak. Cuman kalau sana nggak bakal denger dengan waktunya berjalan, toh istilahnya denger juga. Karena gini, waktu pas si Yuka ngoceh-ngoceh ya, kan gue nggak tahu ya si FS siapa, gue nggak tahu. Gue suka aja itu kalau si Yuka lagi ngoceh-ngoceh tentang FS itu 2 tahun yang lalu ya. Kalian bisa lihat di YouTube. Itu gue nggak dengerin gitu kan, kasihan sampai akhirnya gue keluarin pendapat gue bilang gini, emang bener sih gue liat juga mukanya kayak ular, emang kayak ular dan itu sedih banget gitu kan apa yang dilakuin si Fitri sama emaknya gitu kan. Itu gue nah akhirnya kan gue lama nih, akhirnya kan itu 2 tahun itu pertama kali gue main Instagram loh. Gue main Instagram ini baru 2 tahun ya. Akhirnya gue sering ngikutin perkembangan di Instagram, yang mana yang si lagi ribut-ribut sama si NM, kenapa bisa ribut sama Fitri dan macam-macam sampai dia deketnya sama si DP. Baru kemarin gue lihat si Yuka di Indo kan, terus gue mikir gini, ada ya seorang ibu mau bikin podcast untuk ngejatuhin anaknya, ibu kandung. Itu cara otak gue ya. Cari dia orang tua kalian, ada gak ngejelekin anaknya? Untuk dibikin podcast, terus ditanya tentang anak kandungnya, terus dikasih tahu anaknya, iya aku antar si Fitri ketemu laki-laki lain, laki A, laki B, nganterin loh. Terus gue mikir gini, gue seorang ibu kan, gue mikir, anjing nih ibu apaan, kok ada ya ibu yang ngejelekin anaknya. Even anaknya durhaka ya, waktu pas ada bayi ada nyamuk satu aja gue tepok. Itu gue tepoknya tuh nyamuk itu sampai gue keret. Padahal tuh cuma satu nyamuk, sampai anjing lu ya, itu anak gue lah ya. Nah ini anak dibuka aib. Coba deh dipikir gimana gitu. Bang Rasma pinter sih, nggak dilawan si NM tapi langsung lapor. Sama aja dia sama kayak siapa, sama si Farhat. Lagi Farhat tunjuk-tunjukkan kan si Farhat kan gak mau mukul karena dia orang hukum, ya kan. Sama siapa sih, si Densu. Orang hukum itu main otak. Nih Isa Jega orang hukum. Ini sebenarnya di Indonesia ini red flag ya sebenarnya. Kalau gue lihat ya, yang dibenci sama netizen Indonesia. Karena gue gak main ya. Kalau di luar gue, karena gue kan main Instagram kan gue baru. Farhat red flag, tapi otaknya pinter. Dia kenapa nggak mau mukul si Densu? Rasman red flag. Itu kan red flag itu yang dibenci ya, maksudnya gue ya, dibenci sama Indonesia. Banyak banget yang ngebenci dia ya. Tapi pintar, mainannya oke, terserah lah. Tetap jalan, laporan. Terus siapa lagi ya? Isa Jega. Ya, Isa Jega red flag loh. Di Indonesia tuh dia tuh dibenci banget kan. Tuh red flag loh dia buat gue ya. Tapi tetap berdiri, ketangkap, keluar bui. Sorry ya mami online nih, si Sarul, ya Allah, ketangkap. Tapi dia keluar bilang apa? Gue bukan tersangka, gue bukan mantan napi. Gue bukan tersangka, gue bukan mantan napi. Dan gue gak bersalah. Keren kan? Terus lagi, tunggu ya nanti ya. Sampai si Lucinta Luna tuh sampai tiduran, gue lihat ya. Itu sampai Syarul sampai gegeltakan di lantai gitu ya, kayak
Nah, apa sih, seneng banget gitu ya, gembira. Kalau dia kan gue udah ngomong dari kemarin-kemarin, dia mau ngoceh apapun. Sekalipun dia ngoceh tentang presiden, jenderal-jenderal apa juga. Nggak ada efek ke dia. Nggak ada efeknya ke dia. Kenapa gue bilang nggak ada efeknya ke dia? Nggak ada bisa yang menjarain dia, nggak ada yang bisa nuntut dia. Karena dia tuh warga negara asing. Begitu. Coba kalau sana dia warga negara Indo lenong, tak kotak dia. Makanya yang suka buka aib anak. Aduh, iya. Sorry Allah, udah panjang banget, berarti gue telat ya. Iya udah panjang, nggak panjang banget sih. Anaknya kena depresi berat sampai mau mati aja. Aduh, iya kalau anak mulai sekarang ada nggak mau berpihak ke Mami Isa, ternyata dia manusia jahat, suka main like dekong orang buat orang jauh. Emang lu udah pernah didekongin? Nih Vira, mulai sekarang ada nggak, apa sih? Mulai sekarang ada nggak mau berpihak ke Mami Isa? Itu pertanyaan dot ya. Ada gak yang mau berpihak? Kalau buat gue gak berpihak tapi gue suka. Gue gak berpihak tapi gue suka cara dia perang. Ternyata dia manusia jahat. Suka main dekong orang buat orang jatuh. Emang ada buktinya dia main dekong? Nih buat Isa ya. Kalau gue suka cara perangnya dia. Tapi nih gue balikin lagi nih buat si Isa. Coba buat Isa juga. Kan lu agama kuat. Ini gue udah ngomongin ke Maulan sih kemarin. Terus Maulan mudah-mudahan udah di-up di story-nya. Kayaknya udah di-up dari story-nya. Kan agamanya kuat. Yang masalah bapaknya itu gue mikir ya istilahnya kalau bapak kandung bukan bapak itu udahlah gak bodo amatan. Tapi kan dia ngekau bukan bapak kandung. Lu kan pernah nyuruh Gebi kalau gak salah ya. Ini tolong dikoreksi ya. Ini gue baca sekalian. Tolong dikoreksi. Pernah dia kalau gak salah yang nyuruh Gebi apa siapa sih. Taruh Al-Quran di kepala ya. Buat apa bersumpah. Coba aja digituin. Berani gak? Nah kalau seandainya si Isa berani, berarti emang benar apa yang dibilang Mas Isa. Itu bukan bapaknya. Karena sebelumnya ada perempuan yang ngaku itu emaknya. Tapi kan waktunya berjalan ada orang yang ngomong. Itu bukan emaknya si Isa juga. Itu emaknya teman gue yang di kampung. Kalau didekongin orang, didekongin tuh musuh-musuhnya. Iya ini ngomong masalah dekong-dekong. Gue juga mau dekong dong. Gue mau cari dekong biar kaya. Kenapa kalau seandainya dia minta-minta didekongin. Kenapa nggak dia aja dekongin dirinya sendiri untuk jadi kaya. Minta sama setan. Gue sih pernah sih gue main ke dekong. Gue ditanya lo mau apa. Mau kaya. Puji Tuhan sih dikasih. Ya elah di penjara. Terat loh dia loh. Kalau memang itu ayahnya Isa juga gak mungkin dia suruh orang itu untuk coklat cancer. Katanya yang nyumbang itu bodoh. Yang ngirim ke orang gak jelas. Itu juga gue udah omongin sih. Kemarin di reel. Gue ngomongin sama siapa sih. Kalau gak salah gue ngomong di mana ya. Kayaknya di live gue deh gue ngomong. Kalau seandainya emang itu bukan bapaknya ngapain bapak. Enggak gue ngomong sama si Kanza. Kayaknya Kanza itu bapaknya si Isa deh gue gitu.